Dia hanya melihat dari kulitnya saja. Padahal Jepang itu kan sedang mengalami namanya resesi seks. Jumlah penduduk diperkirakan lagi kan 1 abad lagi katanya Jepang akan punah. Ada yang mengatakan. Nah, karena angka kelahiran terus menurun, SD sudah beberapa SD, banyak SD yang sudah mulai tutup karena nggak ada murid. Ya, orang lebih memilih berpasangan dengan boneka daripada dengan manusia. Kalau ada kereta dorong di Jepang isinya bukan bayi tapi anjing. Ya, tingkat bunuh diri tinggi. Padahal mereka negara yang modern, teknologinya ini tapi nggak bahagia. Ya kan, bahagia itu hanya dengan beriman dan bertakwa. Orang bisa senang tapi belum tentu bahagia. Orang bisa merasakan kenikmatan tapi belum tentu bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Jadi ya udah pasti orang kafir udah pasti nggak bahagia. Ya. Orang di Jepang itu orang bisa masuk Islam gara-gara melihat buka puasa bersama. Ada orang Jepang masuk Islam hanya ngelihat buka puasa bersama di masjid. Kenapa? Kayaknya enak gitu. Orang pada tertawa, orang pada bercengkrama, kayaknya bahagia kelihatannya. Padahal cuma buka puasa. Ya kan? Coba kita kalau lagi buka puasa kan senang banget ya. Senang banget. Padahal mungkin hidangannya biasa, sederhana gitu. Ya. Jadi udah pasti orang kafir udah pasti nggak bahagia. Silakan ada lagi yang lain. Bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masih momentum 17 Agustusan Pak Ustaz. Iya. Kita tahu bahwa proklamasi itu kan hasil nikmat polemika kepada bangsa Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang saat ini ya tentu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang ini, apakah bentuk kesyukuran itu berupa kegiatan-kegiatan 17-an itu yang agak berlebihan seperti berjoget-joget, berpawai dengan memakai pakaian tidak semestinya. Nah, apakah itu masih dalam suasana bentuk kesyukuran ya Pak Ustaz? Jadi ini mungkin mohon maaf Pak Ustaz kalau memang agak berlebihan, tapi saya sedikit agak menantang seperti Pak Ustaz. Apakah menurut Pak Ustaz seperti ini momen-momen ini cocok untuk secara Islami? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, memang kita lihat acara 17 Agustus itu kayaknya dari dulu sampai sekarang akan rumuh terus kayaknya. Tarik tambang gitu. Ya walaupun itu halal ya, halal. Untuk jadi memang dalam bermuamalah al-aslu fil muamalah hukumnya itu al-ibahah. Asalnya hukum bermuamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Ya kalau seperti lomba makan kerupuk, tarik tambang, tentunya itu masih boleh. Tapi memang ada saya sering lihat kalau mungkin dia pawainya dengan pakaian-pakaian daerah itu pun tetap menjaga auratnya silahkan. Tapi ada yang memang yang nggak ada korelasinya ya, tidak ada korelasinya dengan perayaan 17. Ada yang sampai kemarin saya lihat ada bapak-bapak pakai baju SD, ada yang pakai bapak-bapak pakai daster gitu ya. Nah ini kan menyerupai lawan jenis gitu kan. Ada yang pakai pampers. Kata saya bilang Pak, ada bapak-bapak pakai pampers. Nah ini kan termasuk yang tidak syar'i. Selama itu tentu tidak dibenarkan ya Pak. Tidak dibenarkan ketika memang pertunjukan-pertunjukan atau joget-joget ya yang bisa melanggar syariat itu tidak dibenarkan. Kalau sekedar dia tarik tambang, lomba makan kerupuk ya untuk hal-hal itu ya masih dibenarkan ya. Masih dibenarkan. Kita lihat nih, memang kan arti mensyukuri kemerdekaan itu apa ya? Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kita apa? Kita di Indonesia ini merdeka, kita mau pengajian. Gunakan itu untuk kita menuntut ilmu. Coba lihat di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu kita nggak bebas untuk ada pengajian seperti itu. Ustaz itu nggak bisa sembarangan, harus terdaftar. Yang ngisi-ngisi di masjid itu harus terdaftar. Dan kita di Indonesia luar biasa, bebas kita mengadakan kajian-kajian di masjid-masjid, di kantor-kantor, kita diberikan kebebasan. Ya, ini kan satu nikmat. Nah, itu kita isi kemerdekaan itu dengan kita belajar, ya, dengan kita melakukan hal-hal
hati, ya. Saya kira begitu Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak ya. Orang Makassar Bapak ya? Bapak orang Makassar? Ya. Oh ya, soalnya panggilnya Ustaz. Itu ciri khas orang Makassar katanya. Ada lagi yang lain? Oh, Pak, tanya. Bagaimana sebetulnya potret kehidupan yang berbahagia itu yang secara syariat, secara syariat, seperti contoh-contohnya seperti Nabi bagaimana ya, seperti Nabi Sulaiman kan hidupnya nganggur, dan Nabi Yakub susah, jadi bagaimana mereka potret kehidupan itu. Terima kasih Ustaz. Iya. Intinya konsep kebahagiaan dalam Islam itu ya. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, di sini ada mungkin ya. Nah, ini ya. Konsep di antara konsep kebahagiaan dalam Islam ya. Tafaqqadu al-halawah fi thalathati asya. Carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal. Yang pertama fis shalah, dalam salat. Ju'ilat qurrata 'aini fis shalah. Aku dijadikan kesenanganku dalam salat. Jadikan salat itu sebagai kesenangan. Ya, kesenangan. Ya, kalau bisa kita sebelum waktunya dari masjid atau sebelum iqamah. Ya, jangan sebelum waktunya udah sholat, jangan ya Pak. Ya, belum zuhur udah sholat zuhur, itu juga itu nggak bahagia banget. Ya. Nah kemudian usahakan untuk tidak masbuk, ya kita nggak pelan. Ada seorang syekh ditanya, ya syekh, kenapa Anda ke masjid itu sebelum adzan? Kata syekh itu, ketahuilah, azan itu peringatan buat yang lalai. Jadi kita ke masjid itu pas azan itu udah lalai, gitu. Apalagi yang masuk terus. Ya. Kadang kita dipanggil muazzin gak datang. Begitu dipanggil bos kita langsung datang. Apa mesti bos yang azan? Berarti mesti bos yang azan. Ikhwatul iman rahimahullah. Kemudian waktu qiraatil Quran. Waktu zikir. Ingin bahagia zikir. Ya. Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati gitu. Baca Quran. Idzal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Kan? Waktu qiraatil Quran dan dengan membaca Quran. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Menghilangkan karatnya dengan membaca Al-Quran. Ya. Kalau Quran di rumah kita berkarat, berarti hati kita lebih berkarat lagi. Galau, coba ambil Quran, baca. InsyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Wa illa fa'lamu anna al-baba mughlaq. Kalau dalam 3 hal itu, ya, kita nggak bahagia juga, berarti pintunya tertutup. Kalau kita sholat nggak bahagia, zikir nggak bahagia juga, baca Quran nggak bahagia juga, minta sama Allah hati yang baru supaya Allah ganti hati kita. Bukan harus dioperasi, enggak apa ya. Maksudnya fungsi daripada hati itu kita minta diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak lagi sebenarnya saya konsep kebahagiaan itu ya. Di antaranya ya, tips untuk bahagia, sadari bahwa kita tidak hidup pada hari ini saja, lupakan masa lalu, jangan menyibukkan diri dengan masa depan ya. Karena kita udah galau duluan ya, masa depannya belum datang, kita ketakutan duluan ya. Jangan mudah tergoncang oleh kritikan, beriman dan beramal saleh, berzikir kepada Allah, jangan menunggu terima kasih. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi kemungkinan terburuk ya. Jangan marah. Nah, banyak lah ini. Nanti bapak-bapak bisa baca ya, saya share di ke Pak Budi ya. 3 hal yang membuat manusia bahagia ya. Rendah hati, memaafkan, dan bersedekah. Bisa jadi kurang bahagia itu kurang sedekah juga bisa jadi. Ya, kurang sedekah. Ya. Kurang kasih banyak sama istri bisa jadi Pak. Ya, kurang bahagia juga. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita dan bisa membawa berkah bagi kita semua untuk menjalankan apa yang telah dipaparkan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materinya bisa lihat jemaah di grup Al-Ikhlas.